Shalom Sobat Pelajar, welcome to Peka Podcast KPK. Yeay. Teman-teman, mungkin saat ini teman-teman masih sekolah ya, mencoba untuk meyakinkan kayak gitu kan, mulai diperlakukan dengan baik lagi. Kalau misalnya mau keluar dari benar-benar toxic relationship, jangan buka celah dulu. Oke, podcast ini tuh program pertama dari KPK. Jadi KPK ngadain podcast ini tuh biar kita bisa ngebahas lebih banyak hal lagi yang relate dengan KPK atau dengan remaja saat ini. Dan tema untuk podcast saat ini adalah Relationship Youth. Untuk narasumbernya adalah Kak Diana. Yeay. Halo Sobat Pelajar. Nah, Kak Diana ini tuh salah satu pembina dari KPK ya guys ya. Jadi dia tuh kerjaannya adalah Apa yo? pokoknya Kak Diana ini kerja di sebuah radio di Surabaya dan juga beliau menyambi sebagai MC. Menyambi. Menyambi. Ya. Oke, mungkin Kak Diana bisa memperkenalkan dirinya. Ya, ada yang belum kenal pasti ya kalau di Iya. YouTube ya. Kalau di teman-teman KPK pasti udah kenal ya. Jadi mau nyapa dulu, halo Sobat Pelajar semua yang lagi di rumah, yang lagi di warung, yang lagi di tongkrongan. Waduh, pokoknya yang lagi dimanapun, yang lagi nonton YouTube-nya Peka. Wih, Keren banget gak sih namanya Peka gitu. Membuat kita akhirnya belajar untuk semakin peka ya. Asik. Peka sama kehendak Tuhan maksudnya. Cail. Jangan kepasangan aja pekanya tuh. Nah, benar banget. Jadi kenalin, namaku Kak Diana, panggil aja Kak ya, jangan Tante. Waduh. Kakaknya udah kayak anak budakon aja. Bukan lagi. Anak bunda. Oke, hari ini kita mau membahas tentang apa, Kat? Tentang relationship youth. Jadi kan anak remaja saat ini tuh pasti ada pergumulan tentang hubungannya entah romantis atau yang pertemanan, itu pasti banyak pergumulannya Kak. Jadi di sini kita udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman dari hasil survei. Jadi mereka ini sudah menyampaikan kayak apa yang mereka pergumulkan gitu loh, apa. Jadi mereka pengen tahu jawabannya dari Kak Diana. Oh wow, tentang relationship Yes, ya. of course. Of course. Jadi sampai ada survei ya. Iya Luar dong. biasa. Surveinya sampai ke negara mana? Sampai ke mana aja tuh? Sampai ke 7 benua kali ya. Oke, boleh silakan pertanyaan dari teman-teman, dari Sobat Pelajar semua. Ada apa jadi? First question. Mm-mm. Masa remaja ini apakah kita membutuhkan pertemanan atau hanya perkumpulan atau geng? Jadi kayak kita tuh sebenarnya butuh geng atau kita mungkin individu aja udah cukup, atau kita butuh organisasi juga gitu. Oke, individu aja udah cukup. Wih, ngeri juga ya. Dalam kesendirian. Kesepian dong. Oke, jadi kalau dibilang apakah kita butuh pertemanan, itu ya butuh, sangat butuh. Karena kalau misalnya kita tadi comparison-nya adalah pertemanan atau geng gitu ya. Yes. Nah, kalau sedangkan geng itu adalah ya udah itu aja. Misalnya satu geng anggotanya 5 orang ya. Kita cuman akhirnya bahasa Belandanya tuh sakelupek ya, sakelupek ya. Grundel tok. Iya. Cuma mubengnya sama 5 orang itu ya kan. Akhirnya apa? Dari pemikiran, akhirnya kita nggak punya pemikiran yang luas gitu. Kalau misalnya kita cuma berteman sama geng kita itu, apalagi pembahasannya kalau 5 orang ya pembahasannya itu aja pasti yang diangkatkan, entah itu dari pertemanan 5 orang itu atau apa, tapi ya udah cuman seputar itu aja. Jadi akhirnya kita nggak punya wawasan yang luas. Nah, kenapa Kak Diana bilang perlu banget kita punya yang namanya pertemanan. Berteman itu kalau bisa, apalagi di usia kalian ini masih remaja ya, masih muda remaja lah ya. Itu kalau bisa berteman itu cari pertemanan sebanyak mungkin. Cari pertemanan sebanyak mungkin gitu. Nanti alasannya kayaknya di pertanyaan selanjutnya deh. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang perlu nggak pertemanan, perlu banget. Jangan cuma sekedar sama teman-teman geng doang gitu. Jangan nge-circle ya guys ya. Jangan Baik. nge-circle. Kalian tuh harus punya banyak pengalaman di luar sana. Betul Oke, banget. next question. Menurut Alkitab, gambaran pertemanan itu seperti apa sih Kak kalau menurut Kak? Wow. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang Alkitab ya, apalagi tentang pertemanan, bahkan Tuhan sendiri tuh bilang bahwa Dia adalah sobat yang setia, betul kan? Jadi kalau misalnya kita mau tahu gambaran pertemanan
persahabatan yang benar-benar karib itu antara ya kita sebagai manusia dengan Tuhan gitu kan. Karena di mana sih ada seorang kasih sahabat itu yang rela mati untuk sahabatnya gitu kan, memberikan yang terbaik untuk sahabatnya. Itu hubungan kalau misalnya kita ngomong antara kita dengan Tuhan ya, karena Tuhan sendiri juga mengatakan bahwa dia adalah sobat yang setia gitu kan. Tapi kalau misalnya mau tahu contoh pertemanan dalam Alkitab, itu ada kisahnya dari Daud dan Yonatan. Nah, udah pada tahu belum kisahnya Daud sama Yonatan? Jangan-jangan baca Alkitabnya bolong-bolong. Aku juga nggak apa-apa. Itu baca Alkitab atau hatinya? Bolong-bolong. Bolong-bolong nanti ngisi mixu loh. Aduh. Yuk silakan iklan. Mungkin mixu bisa ya. Mixu, ada podcast yang masih kosong, silakan diisi. Jadi kalau misalnya kita mengingat kisah dari persahabatan pertemanan Daud dan Yonatan itu sangat luar biasa ya. Seperti kita ketahui bahwa bapaknya Yonatan itu nggak suka banget sama Daud ya. Tapi Yonatan ini memiliki kasih yang luar biasa sebagai seorang sahabat kepada Daud, sampai Yonatan ini membantu Daud untuk bisa meloloskan diri dari ayahnya sendiri. Bayangin. Bantuin kabur loh. Bantuin kabur ya kan. Berarti kayak si Yonatan ini mengkhianati ayahnya sendiri ya kan, karena hubungan persahabatan kasih yang begitu besar antara Yonatan dan Daud ini gitu. Kalau dalam Alkitab sih begitu ya. Jadi memang kalau di Alkitab itu persahabatan itu lebih kepada kayak pengorbanan sih ya. Berkorban untuk sahabatnya. Woi, ada nggak ya sahabat sekarang zaman now yang berkorban tanpa pamrih? Aduh, itu udah kayak cowok green flag. Langkah. Green flag. Oh ya, langkah ya. Iya. Oke. Oke, pertanyaan ketiga. Apakah remaja boleh bebas bergaul dengan teman yang tidak seiman? Lah ini tadi, ini sepertinya erat kaitannya sama yang pertama ya, Yes. pertanyaan pertama ya. Jadi tadi Kak Diana sempat singgung bahwa di usia remaja, di usia muda itu kalian harus berteman dengan siapapun gitu. Jangan batasi pertemanan kalian gitu. Bahkan mungkin ekstrimnya ya, maksudnya dalam artian begini ya, ini Kak Diana agak takut-takut nih ngomong ke kalian, takutnya salah paham. Iya, harus jadi dihati-hati. jadi maksudnya Kak Diana akan coba filter dulu kalimatnya. Jadi maksudnya gini, kalian boleh berteman dengan siapapun gitu, asalkan kalian tuh punya prinsip pegangan hidup yang cukup kuat gitu. Jadi kalian ini nggak gampang goyah gitu loh. Kan ada sekarang itu yang kenapa sih kok nggak boleh berteman sama golongan tertentu karena takut kita kebawa dan sebagainya. Sebenarnya sih kalau menurut Kak Diana sendiri, ketika kalian punya dasar yang kuat gitu ya, ketika kalian punya prinsip di dalam hidup kalian mau ditaruh di pergaulan bagaimanapun, itu kalian akan teguh gitu dengan pendirian kalian gitu. Tapi jangan coba-coba ketika kalian ini masih angin-anginan ya, kalian jangan coba-coba untuk berteman apalagi sampai akrab ya. Kalau sekedar kenal aja nggak apa-apa, karena dalam pertemanan itu kalau Kak Diana bisa gambarkan, tempo hari Kak Diana sempat bawain renungan tentang pertemanan ini sih. Jadi dalam pertemanan itu Kak Diana buat kayak ibarat lingkaran ya. Di paling luar itu ada namanya pertemanan yang ibaratnya cuma sekedar kenal. Jadi kayak ya udah kenal, hai, misalnya kenal sama, misal kayak kita kenal sama kita tahu Pak Jokowi. Jadi cuma sekedar tahu, oh Pak Jokowi itu presiden. Tapi apakah kita mengenal beliau? Enggak kan? Nah, sekedar tahu, oke, say hey, halo, iya sekedar tahu aja. Terus kemudian masuk ke lingkaran yang lebih dalam lagi, kita mulai mengenal gitu kan. Oh ya, kita memang kenal gitu. Jadi misalnya Kak Diana sama Catherine, oh ya kenal nih, Kak Diana sebagai pembina di KPK, Catherine sebagai anggota KPK gitu, pengurus KPK kayak gitu kan ya. Nah, kenal udah, oh tahu nih Catherine kayak begini. Terus masuk lagi nih lebih dalam ke yang namanya hubungan pertemanan atau biasa kita kenal dengan persahabatan. Udah deket nih, jadi udah saling tahu cerita masing-masing. Entah itu kayak kalau setiap kali Catherine ada masalah atau Kak Diana misalnya ada masalah, kita saling berbagi cerita, saling sharing. Nah itu udah masuk lagi tuh ke persahabatan yang lebih dalam. Nah yang mau Kak Diana sampaikan di sini adalah ketika teman-teman berteman dengan segitu banyak orang, teman-teman boleh gitu pelajari hal yang baik. Kalau ada sesuatu hal yang tidak baik, nah itu yang jangan dilakukan. Pinter-pinter ngefilter. Betul banget, harus pinter-pinter ngefilter. Bahkan Kak Diana bisa ngomong, kalian boleh loh berteman dengan orang-orang yang menurut orang lain itu mereka tuh kayak gak baik. Misalnya kayak nakalnya udah parah banget sih nih anak, udah jangan digumbuli dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi coba kalau misalnya kalian benar-benar punya hati yang kuat gitu ya,
teguh gitu dengan memiliki prinsip kayak gitu, nggak apa-apa loh tetap berteman dengan mereka. Cuman ya itu tadi, jangan mudah terbawa yang namanya arus hal-hal yang tidak baik seperti itu. Apalagi anak muda sekarang tuh gampang terpengaruh hal luar ya kak ya. Nah, Jadi betul. mereka tuh harus kuatin banget imannya agar mereka nggak terjerumus ke dalam. Bener hal seperti banget, bener banget Kate. Jadi intinya jangan batasi pertemanan sih. Iya. Kalau temen aja, justru semakin banyak pertemanan itu wawasan kalian akan semakin terbuka gitu kan. Jadi nggak bikin penasaran lagi gitu. Kayak gitu sih. Banyak ilmu baru yang kita dapetin dari pertemanan yang luas gitu. Betul sekali. Oke, ada next question. Aduh, banyak banget nih pertanyaannya ya. Banyak. Jadi makanya Kak Diana coba menjawab secara cepat ya. Iya, Oke, next. bagaimana seorang remaja dalam menghadapi berbagai jenis pertemanan? Mungkin kan ada yang toksik atau kayak ngejauhin gitu. Oke, jadi ini kita menghadapi beberapa jenis pertemanan ya. Iya. Kalau tadi pertanyaannya mungkin seputar toksik ya. Yes. Sempat di-spill tentang toksik, mungkin Kak Diana boleh jelasin sedikit tentang toksiknya ya. Boleh, silakan Kak. Jadi sebenarnya toksik itu kayak apa sih? Toksik itu apa? Kalau menurut Catherine, toksik itu apa tuh? Kak Diana coba tanya Toxic dulu. itu suatu yang merusak. Jadi itu penyebabnya dari rasa keegoisan. Oke. Jadi makanya nyebabin perdebatan. Akhirnya hubungan tersebut jadi gak sehat gitu loh. Oke, jadi toksik itu Iya. sesuatu pengaruh yang tidak baik ya, suatu hubungan yang mendatangkan pengaruh yang nggak baik gitu kan ya. Intinya nggak baik guys. Intinya nggak baik. Oke, terus habis itu jadi kalau udah tahu nih pertemanan yang toksik, ya itu tadi mungkin bisa berteman tapi masuk, kalau tadi Kak Diana gambar lingkaran ya. Jadi tidak perlu ada di dalam lingkaran yang dalam. Kalau kita udah tahu orang tersebut atau teman tersebut itu toksik gitu ya. Jadi nggak perlu dimasukkan ke dalam circle yang dalam. Kayak gitu sih. Pintar dipilah-pilah gitu. Betul, harus pintar dipilah-pilah. Dan yang tahu itu siapa ya, kita sendiri kan. Jadi kayak kita tahu kan nih, oh nih orang udah toksik sih. Jadi kayaknya kita yang harus mulai membatasi. Jadi nggak perlu langsung kayak ekstrim. Oh yaudah, nggak usah temenan sama dia. Enggak juga ya. Pelan-pelan gitu ya kan. Pelan-pelan, sekedar kayak ya udah sekedar kenal aja, tapi tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam circle pertemanan yang dalam. Tapi kan Kak, remaja saat ini tuh kebanyakan ada istilahnya people pleaser. Tahu nggak People pleaser. Jadi orangnya tuh nggak enakan gitu. Nggak enakan, mau ngejauhin itu nggak enak, mau ini nggak enak semua. Padahal kan nggak dimakan ya. Kenapa nggak enak? Nggak ngerti rasanya juga Iya. ya. Oke, ya, benar-benar. Sekarang kita memang sebenarnya bukan lagi zamannya people pleaser sih, emang dari zaman dulu, Iya. dari zamannya Kak Diana pun, waduh kayak tua banget ya. Dari zamannya Kak Ketahuan Diana, angkatan berapa kayak nih? kita, aduh, angkatan perjuangan atau angkatan bersenjata, apa ya? Ngeri makin banget. berumur lagi dong. Astaga. Iya. Jadi dari dulu Kak Diana juga yakin sih kalau pasti ada orang itu dengan tipe-tipe ya people pleaser, orang yang nggak enakan, orang yang sungkanan ya, orang yang sungkanan. Bahkan Kak Diana sendiri termasuk orang yang sungkanan sebetulnya. Jadi kayak mau mau lakuin sesuatu tuh kayak bener-bener jaga perasaan orang gitu loh. Jadi kayak takutnya ketika aku lakuin ini nyakitin hati orang lain, ketika aku lakuin ini aku mengecewakan orang lain. Padahal sebenarnya ya kita masih manusia biasa. Sebagaimanapun, sebaik apapun kita berusaha untuk nge-treat orang lain, orang akan tetap menemukan kesalahan kita. Benar nggak sih? Celahnya itu bisa ditemuin dari mana aja. Betul. Sebenarnya sesimpel kita paham bahwa kita masih manusia, tapi bukan berarti kemudian kita seenaknya sendiri kan gitu. Jadi tetap harus pada koridornya Jadi pada batasannya, betul. Masih pada batasannya kayak gitu. Jadi kalau bisa dibilang sungkanan sih nggak apa-apa. Cuman gini, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Yes. Sepakat kan? Betul. Jadi orang sungkanan itu nggak salah banget gitu kan. Boleh kan jadi orang sungkanan, itu nggak apa-apa, karena dengan rasa sungkan itu akhirnya kalian jadi orang yang lebih menghargai orang lain, betul kan? Betul. Lebih bisa menjaga perasaan orang lain. Tapi balik lagi, segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Jadi lakukan itu pada porsinya. Ketika kalian memang harus ngomong, ya bicarakan gitu. Ketika kalian merasa bahwa oh ya aku harus nahan omongan ini dulu karena mungkin bisa nyakitin orang lain, ya itu jangan lakukan gitu. Tapi kalau misalnya kalian memang harus ngomong, harus negur, ya
just do it gitu. Lakukan. Jangan sampai karena rasa sungkan kalian ternyata itu bisa menjebak diri kalian sendiri kayak gitu. Iya guys. Jadi apa ya? Gak enakan itu gak masalah, tapi jangan berlebihan. Karena orang gak enakan itu pasti diinjek-injek. Waduh, pengalaman banget ya Catherine. Iya. Agak relate gitu. Berarti Catherine juga termasuk orang yang gak enakan ya? Ya lumayan lah. Boleh nggak sharing satu aja cerita tentang gak enakan ya Catherine? Mungkin teman-teman sobat pelajaran di rumah lagi nonton mungkin mengalami hal yang sama dengan Catherine. Oke. Dulu waktu aku SMP, aku pernah, kan SMP itu wajar kalau circle karena masih ya baru ngerasain pertemanan yang luas banget gitu kan Kak. Nah aku tuh dijauhin dari circleku itu karena ini sebenarnya kayak alay banget sih ceritanya. Gak apa-apa. Kan aku suka sama kakak kelas. Oke. Tapi teman satu circleku ini juga suka sama dia. Oke. Akhirnya dia ngehasut semua anak-anak satu circle buat ngejauhin aku gitu. Tapi agak ngeselinnya itu aku kan dulu cukup pintar matematika di kelas. Tiap pelajaran matematika dia selalu nyontek aku. Tapi kayak langsung ngambil buku gitu. Ya aku kan kayak ya wes lah ya biarin naik. Soalnya ya Sungkanan itu tadi. Iya. Oke. Terus aku sendiri kadang kan juga bingung tuh aku ini salah apa. Padahal aku gak ada sama sekali ngedeketin crushnya di ini tadi. Oke. Nah mungkin teman-teman sobat pelajar semua yang lagi nonton podcast kita mungkin juga mau ngerasa hal yang sama gitu ya, mau nggak ngebolehin itu tapi sungkan ya kan, nanti malah kayak nggak enakan jatuhnya. Nanti malah makin merusak pertemanan lagi. Betul. Nah padahal sebenarnya boleh kalau misalnya dalam situasi yang seperti Catherine mengatakan sorry ya aku nggak bisa ngasih jawabanku. Karena aku udah berusaha nih buat belajar kayak gitu. Tapi kadang sebelum ada keberanian untuk ngomong itu tuh ada rasa takut tersendiri gitu Kak. Nanti kan mikirnya, alah pelit, alah kamu loh sok pinter gini-gini. Kan biasanya kebanyakan anak muda zaman sekarang kan kayak gitu tuh, takut di judgmental oleh orang lain. Padahal sebenarnya mereka bisa tegesin itu ke orang lain. Betul. Nah, kalau yang seperti ini nih sebenarnya kita juga harus kita harus juga bijak ya. Jadi maksudnya entah cara ngomongnya seperti apa, kalian kan yang tahu nih. Misalnya Catherine tuh juga bisa loh jadi influencer untuk teman-temannya gitu kan ya. Mungkin dari yang teman-temannya yang suka nyontek, mungkin Catherine bisa bangun sebuah kebiasaan untuk aku nggak mau nyuntui, tapi kalau mau ngerjakan bareng ayo. Nah itu kan bukan sebuah penolakan, tapi jadi membuat Catherine atau sobat pelajar semua ngerasa akhirnya kayak ya nggak dianggap sok pinter gitu, tapi kayak ngajak ya udah aku nggak mau nyuntui tapi ayo kita ngerjakan bareng. Nah ini caranya begini, jadi Catherine ibarat ya udah ngajarin, tapi kalau misalnya cuma ngelihat doang aku nggak mau kasih. Nah itu kan bisa membuat Catherine bisa loh menjadi dampak atau pengaruh buat teman-temannya kayak gitu. Kalau cuman ngasih aja kan berarti juga kasihan mereka juga, karena mereka nggak akan pernah ngerti sama materi atau pelajaran itu, betul kan? Kenapa baru ketemu Kak Diana sekarang? Kayak nyesel saya. Tapi ya udahlah, yang berlalu biarlah berlalu gitu. Relation Kak. Oke. Bagaimana cara untuk menjalin relationship kepada orang yang tersingkirkan dari suatu circle? Aduh, nyambung sama ceritaku tadi nih. Waduh. Iya. Tapi sebenarnya aku pernah loh ada di posisi yang dimana aku jadi orang yang terasing. Itu pas waktu SMP. Sama SMP-nya. Oh iya. Jadi ini sedikit cerita ya teman-teman sebelum aku akhirnya mau ngasih jawabannya. Jadi pernah pada waktu SMP tuh benar-benar aku dianggap aneh oleh teman-temanku semua, karena sebenarnya aku kayak minder sih, karena entah kenapa aku tuh masuk di salah satu SMP yang lumayan gitu. Nah, terus habis itu aku masuk ke kelas 2 itu juga masuk ke kelas pilihan atau kelas bilingual disebutnya. Jadi aku masuk di situ benar-benar yang ada di situ tuh anaknya orang kaya, yang lesnya luar biasa, mahal-mahal dan sebagainya gitu kan. Jadi aku tuh merasa kecil banget gitu loh di antara mereka yang seperti itu. Jadi kayak minder. Akhirnya dari situlah akhirnya aku jadi orang yang ngerasa tersingkirkan atau terkucilkan. Tapi sebenarnya banyak kasus ya, entah itu karena dianggap aneh mungkin dia yang merasa tersingkirkan, entah itu dianggap aneh atau mungkin itu dianggap kayak nakal banget, biasanya kan gitu ya. Atau mungkin karena dianggap pokoknya nggak sesuai lah sama pertemanan yang lain, akhirnya dikucilkan atau disingkirkan. Atau bahkan mungkin sebetulnya
teman-teman itu nggak bermaksud untuk mengucilkan atau menyingkirkan sebenarnya, cuman karena intimidasi dari dalam diri orang tersebut yang akhirnya membuat dia mengucilkan dirinya sendiri sebetulnya begitu. Itu mungkin yang terjadi sama Kak Diana sih. Cuman gini, buat kita ya, sobat pelajar semua, kita kan terpanggil untuk jadi dampak ya, Syailah. Sebenarnya kita nggak bisa ngejudge seseorang itu, oh orang ini nakal banget, oh orang ini kemampuannya kurang banget gitu kan ya. Nah sebenarnya nggak bisa ngejudge seperti itu. Jadi kita harus benar-benar deketin lah pelan-pelan kayak gitu, deketin pelan. Mungkin ketika dia sendirian tiba-tiba kita bawain sesuatu, entah itu jajan atau entah itu minum atau apa gitu. Karena aku bawa lebihan nih, ambilan gitu. Terus kayak mulai deketin perlahan-lahan aja, soft aja. Terus kayak ya udah sekedar ngasih. Mungkin besok coba nanya sesuatu kayak gitu. Jadi pendekatannya tuh nggak langsung yang kayak kamu kenapa sih? Kamu punya masalah apa sih? Kita ditinggal sih pasti. Dia malah nganggep kita aneh pasti. Apaan sih? Siapa lu? Sok banget. Sopo gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin pendekatannya seperti itu. Jadi kita jangan termakan ini sih. Kak Diana itu punya sebuah kalimat gitu ya. Maksudnya gini, kita tuh jangan judge suka atau tidak suka sama sesuatu ya, atau sama pertemanan atau apapun itu sebelum kita nyoba atau sebelum kita tahu. Kalau misalnya dalam pertemanan ya, jadi jangan judge seseorang sebelum kita benar-benar tahu nih orang kayak gimana. Jangan bilang kita nggak suka makan sesuatu sebelum kita coba kayak gitu. Jadi kalau misalnya belum pernah tahu orang itu seperti apa, jangan pernah dijudge. Cari tahu dulu kebenarannya. Cari tahu dulu. Karena kita nggak pernah tahu background keluarganya seperti apa, background kehidupannya seperti apa, ya kan? Kenapa dia bisa menjadi seseorang yang seperti itu, kita nggak pernah tahu gitu. Yang kita tahu, oh anaknya sekarang seperti ini. Terus lalu kita seenaknya sendiri kayak, yaudah aku nggak mau nih temenan sama dia atau apapun. Coba deketin pelan-pelan. Padahal kan orang juga terpengaruh omongan orang gitu. Nah, jadi ikut-ikut gak suka gitu. Betul. Padahal dia sendiri nggak pernah ngalamin apapun gitu kan sama yang bersangkutan gitu kan ya. Bersama aja enggak. Nah, tiba-tiba udah nggak suka karena mungkin yang punya masalah sama kayak Catherine tadi kan, yang punya masalah satu orang tapi kemudian semuanya dihasut dan semuanya ikut kayak gitu kan. Nah, hati-hati sama kondisi yang seperti itu teman-teman. Oke. Next question. Menurut Kak Diana, apa itu toxic relationship dalam pertemanan? Terus cara kita menghindari toxic relationship itu gimana sih? Oke, sebenarnya ini cara kita lepas dari toxic relationship itu. Oke, ini sebenarnya tadi sempat kita bahas juga ya tentang toxic relationship. Terus kemudian bagaimana cara kita menghindarkan? Ya udah perlahan-lahan aja, cukup tidak perlu membawa dia masuk ke dalam circle terdalam di dalam kehidupan kita gitu kan. Cuman kalau misalnya kita bilang bagaimana kita bisa lepas dari toxic relationship? Sebenarnya kalau misalnya lepas dari toxic relationship itu sebetulnya relationship apa dulu nih yang mau ditanyakan gitu kan? Karena relationship kalau tadi kita ngomong itu tentang lebih ke pertemanan dan juga persahabatan ya. Tapi apakah untuk relationship tentang asmara, nah tentang romantisme ini akan berbeda caranya. Seperti itu. Karena kalau misalnya untuk pertemanan ya kita bisa aja langsung kayak, oh kita udah ngerti nih orang ternyata tidak cukup baik untuk kita. Karena gini, karena dimanapun kita berada, kita tidak akan pernah bisa terhindar dengan orang yang toksik teman-teman. Mungkin saat ini teman-teman masih sekolah ya. Di sekolah teman-teman akan ketemu, di organisasi teman-teman akan ketemu, bahkan nanti ketika teman-teman kerja akan tetap ketemu dengan orang toxic relationship, orang toxic ya maksudnya akan tetap bertemu dengan orang toxic. Cuman kalau misalnya pertanyaannya di sini adalah ketika sudah terlanjur memiliki hubungan romantisme, nah gimana Kak? Karena mungkin apalagi kalau cewek ya lebih susah lagi untuk bisa lepas dari hubungan toxic karena udah bucin ya. Waduh.
Kalau udah cinta, apalagi perempuan itu pakai perasaan. Perasaan banget. Pakai perasaan banget. Jadi meskipun udah disakitin, udah dikecewain, udah dihianatin, bahkan diduain, ditigain, diempatin, waduh Aduh banyak banget ya. tapi tetap mau bertahan ya kan? Ya karena apa? Karena kata-kata manis. Karena kelemahan perempuan itu sebenarnya ada di telinga. Lo tak bocorin. Ya kan? Jadi kayak dibisikin kata-kata yang membuat hati meleleh, meluber, melunak ya kan, menguap, menyublim, Disebutin semua. mencair ya kan. Nah itu sih. Jadi ketika dibisikin kata-kata yang mencoba untuk meyakinkan kayak gitu kan, mulai diperlakukan dengan baik lagi, udah luluh lagi. Bener gak sih? Begitu terus akhirnya seperti lingkaran setan ya kan. Udah berantem, baikan, terus dikasihin kata-kata manis lagi, percaya lagi, ya udah gitu lagi, kasih kata-kata manis, percaya gitu lagi, gitu lagi, udah kayak gitu terus. Terus gimana Kak caranya kita bisa keluar? Nah, sebenarnya kita harus punya keberanian teman-teman dan rasa percaya di dalam diri kita dan juga percaya sama Tuhan bahwa Tuhan sudah sediakan jauh yang lebih baik kayak gitu. Apalagi sudah terlanjur jauh nih. Udah terlanjur jauh nih, misal hubungannya udah terlanjur jauh nih, jangan pernah menganggap bahwa diri kalian akhirnya nggak berharga karena kalian udah terlanjur jalan sama hubungan yang toksik dan kalian takut kan nggak akan ada lagi orang yang mau menerima kalian. Memang ini agak klasik ya, tapi ini benar-benar hal yang penting. Kalian harus berdoa sama Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan dan ambil sebuah langkah untuk benar-benar cut. Ketika cut itu hapus semua ibaratnya tuh sesuatu yang masih ada kontak atau apapun itu yang masih berhubungan. Benar-benar langsung kayak jangan buka celah. Kalau Adina sebut jangan buka celah. Karena sekali buka celah bisa masuk. Udah kata-kata manis keluar lagi. Ya kan? Kata-kata udah kita mulai apalagi perempuan ya. Kayak gitu. Rasa bersalah, rasa apa segala macem, akhirnya ya udah mau terima lagi. Jadi kalau misalnya mau keluar dari benar-benar toxic relationship, jangan buka celah teman-teman. Tutup semuanya. Blem. Udah. Kayak gitu. Jadi kadang kan ada tipe orang yang suka denial sama perasaannya. Jadi mereka tetap nganggep orang ini tuh pasti bakal berubah bla bla bla. Padahal kan enggak. Itu cuma kesalahan yang diulang-ulang terus. Betul. Karena itu sudah menjadi karakter ya teman-teman ya. Kita tidak bisa membuat orang berubah. Orang hanya bisa berubah ketika dia mau berubah. Jadi jangan pernah berharap kita bisa mengubah seseorang, tapi padahal sebenarnya orang tersebut tidak ada keinginan untuk berubah. Itu kayak sia-sia gitu. Suatu hal yang sia-sia. Jadi kalau misalnya mau Kak Diana ulang lagi, jadi ketika kalian mau benar-benar lepas dari toxic relationship, benar-benar udah tinggalin dan jangan buka celah dan terus berdoa sama Tuhan untuk minta kekuatan. Catat ya buat cewek-cewek yang terjebak toxic relationship. Tapi hati-hati, cowok juga bisa loh terjebak toxic relationship. Karena nggak selalu yang toxic itu cowok gitu. Cewek juga bisa jadi orang yang toxic, jangan salah. Nah, buat cowok juga kayak gitu ya. Kalau ketika udah benar-benar kayak tutup semua akses ditutup. Jangan bahkan ketika ada pertemanan yang masih saling kenal itu udah mending jangan dulu sampai benar-benar kalian yakin bahwa ya aku udah siap untuk ya udah kayak gitu. Langsung cut off ya guys. Cut off kayak nggak ada ampun. Jangan lupa lo doanya itu paling penting, minta kekuatan sama Tuhan. Jangan ngandalin kekuatan sendiri aja. Kalian juga butuh Tuhan untuk nguatin hati kalian. Of course. Move on itu nggak gampang. Waduh, Catherine dari hati banget ya. Gitu ya. Nyemil dulu Kat, lagi di daunan sih. Oke, next question. Cara berpikir dalam membangun relationship remaja yang benar itu seperti apa sih Kak? Oke, cara berpikir membangun relationship yang benar. Yes. Ya, yang penting landasannya adalah Tuhan. Jadi ketika kalian membangun sebuah relationship, entah itu dalam pertemanan, entah itu dalam hubungan romantisme ya, landasannya harus Tuhan, dasarnya harus Tuhan. Apakah pertemanan, apakah hubungan persahabatan, atau apakah itu romantisme, itu membuat kalian semakin dekat sama Tuhan, atau justru sebaliknya, membuat kalian menjadi semakin pribadi yang bertumbuh, atau sebaliknya. Nah, jadi kalian harus tahu hal-hal yang seperti ini. Terus
bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sedang berjalan bertumbuh di dalam Tuhan ataukah sebenarnya kita berjalan menjauh daripada Tuhan. Nah, tolak ukurnya adalah ya kita harus ini loh, seberapa sering kita punya intensitas untuk kita komunikasi sama Tuhan. Komunikasi sama Tuhan itu nggak cuma sekedar berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala gitu ya. Bahkan dalam ketika kita beraktivitas sehari-hari gitu kan, ketika kita mengalami sesuatu, apakah kita ingat sama Tuhan? Apakah kita bisa bersyukur dengan apapun yang kita miliki? Gitu. Jadi kalau misalnya kita tarik ke relationship ya, apakah pertemanan kita itu membuat kita semakin sebel sama Tuhan? Dikit-dikit kayak bersungut-sungut sama Tuhan, dikit-dikit kayak gini. Terus habis itu membuat kita semakin rasanya kayak ya udah, akhirnya semakin Tuhan itu nggak ada dalam hidup kita gitu. Karena apa? Karena mungkin ya apa namanya, pertemanan kita itu membuat kita jauh dari Tuhan kayak gitu. Jadi kalau ada masalah atau apapun larinya tidak diarahkan kepada Tuhan, tapi justru kepada hal-hal yang negatif kayak gitu. Pada kepuasan-kepuasan yang sebenarnya tidak benar-benar membuat kita bisa merasa puas. Oke. Nice. Gitu. Next. Next makin dalam ya, makin dalam. Tidur. Gitu ya. Seberapa dekatnya remaja boleh menjalin relasi dengan lawan jenis? Wah, Berat nih kayaknya. ini kayak udah masuk nyenggol memper nih. Nyerempet ya. Iya, sedikit lah. Apa tadi batasan aduh jadi grogi nih. Apa tadi bisa diulang saya? Seberapa dekatnya remaja boleh menjalin relasi dengan lawan jenis? Oke. Sebenarnya sih mungkin ada ya kalimat, kalian pernah dengar nggak sih sobat belajar tentang kayak cowok sama cewek itu kayak nggak mungkin bisa berteman dekat. Oh, iya. Karena kalau misalnya udah berteman dekat, salah satu dari antara mereka tuh pasti ada yang baper. Iya. Atau punya rasa gitu. Nggak cuma cewek aja ya, cowok juga bisa baper loh. Bener nggak? Bener nggak guys? Cowok juga bisa baper. Jadi ketika cowok sama cewek lawan jenis nih ya, udah menjalin hubungan nih, misalnya awalnya pertemanan ya, pertamanya aja cuman apa namanya, pulang sama berangkat sekolah bareng misalnya. Atau misalnya sering makan ke kantin bareng, terus akhirnya saling menceritakan pasangannya masing-masing ya kan. Waduh, menceritakan tentang keluarga. Nah, akhirnya sebenarnya itu udah ngerasa entah dua-duanya atau salah satu pasti ada yang rasa nyaman. Bener gak sih? Bener banget. Sebenarnya pasti ketika kita udah ceritain tentang kehidupan kita pribadi sama seseorang, entah itu laki-laki atau perempuan atau lawan jenis dan lain sebagainya ya, itu pasti karena kita udah ada rasa nyaman dengan orang tersebut. Bener gak sih? Iya kan? Gak mungkin terbuka kalau gak nyaman. Nah, betul banget. Nah, dengan nyaman itu tadi yang bisa memungkinkan seseorang kenapa teman jadi pacar, sahabat jadi pacar gitu kan, sampai ada lagunya kan ya. Nah, kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin boleh nggak sih ini kalau lawan jenis berteman? Boleh banget gitu kan. Bahkan kalau misalnya jadi pacaran pun juga boleh banget. Ya apa sebenarnya, nggak ada yang ngarang gitu kan ya. Cuman ada yang saklek juga sih. Jadi kayak yang aku nggak mau deh kita merubah status dari sahabat ke pacar, karena kalau sahabat nggak ada kata putus, kalau pacar ada kata putus. Biasanya kan ada juga yang saklek kayak gitu ya. Denial. Denial kayak nggak usah. Tapi sebenarnya kayak dalam hati kayak ya ampun, aku di mana lagi bisa ketemu orang yang kayak dia. Iya. Bener gak sih? Bener banget. Iya kan? Kayak aku kalau sama yang lain belum tentu nih bisa kayak dia yang udah ngertiin aku tentang semuanya. Wede. Si paling pengertian. Ya sebenarnya itu tentang keputusan kita masing-masing sih. Kalau misalnya tentang hubungan dengan lawan jenis itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang kalau teman-teman memang nggak mau sampai sebegitunya, ya berarti jangan dimasukkan terlalu dalam lingkaran itu tadi. Betul. Karena kalau semakin kita lost, ibarat kayak lost, pokoknya kalau apa-apa akhirnya kita, apalagi kalau perempuan itu suka ketergantungan kadang-kadang. Jadi ketika udah ngerasa nyaman, ketika udah ngerasa
pas sama orang ini, jadi ketika ada apa-apa nyarinya dia, ketika ada apa-apa nyarinya dia. Nah akhirnya ketergantungan. Bahasa Inggrisnya tuh jaga no. Nah, jaga no, ya, apa-apa elingnya deh, apa-apa elingnya deh, buka galon eling, duh. ya, jadi ya seperti itu. Jadi harus tetap kasih batasan ya. Betul. Next, relationship kan lebih sering terdengar soal hubungan ikatan romantis. Nah, apakah hubungan itu harus selalu terikat dengan hal yang romantis? Hubungan harus terikat Ya. dengan. Apakah hubungan itu harus selalu terikat dengan hal-hal yang romantis gitu? Enggak dong. Kalau misalnya kita ngomongin tentang hubungan yang ada hubungannya dengan romantis, itu berarti udah jenjangnya udah berbeda ya. Karena kalau kita ngomongin relationship itu sebenarnya Kak Diana tadi udah sempat sampaikan kalau relationship itu ada kayak hubungan pertemanan, persahabatan, dan juga romantisme. Kalau romantisme ini udah ke yang pacaran ya, udah kayak kalau teman, sahabat itu bisa jamak, bisa lebih dari satu ya kan. Tapi kalau ketika kita ngomongin pacaran ya antara dua orang itu doang kan, antara sepasang itu. Jadi kalau misalnya kita ngomong pertemanan itu harus dengan romantisme, ya enggak, tergantung relationship apa nih yang kita mau kita bicarakan gitu. Relationship tentang apa nih? Kalau misalnya tentang pertemanan, ya masa pertemanan harusnya romantis? Aduh, sulit. Sulit kan. Jadi kayak beda gitu ya, konteksnya beda. Kalau ketika kita ngomongin tentang pertemanan ya nggak harus romantis, nggak harus hal-hal yang romantisme kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita udah ngomongin tentang pacaran ya kita ngomong nggak usah harus romantisme. Udah kalau pacaran biasanya pasti akan ada hal-hal yang romantis. Hal-hal yang romantis gitu kan. Betul. Tapi kadang kan remaja sekarang tuh kayak terburu-buru untuk mempunyai hubungan relationship yang romantis gitu. Betul Kat. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin terburu-buru bener, bahkan ada yang masih jomblo itu malah merasa dirinya kayak minder, aneh malah. Merasa aneh sendiri padahal kan enggak ya. Kok aku jomblo sih gitu kan. Apa karena aku nggak laku ya? Aduh, sulit. Kayak gitu sih kalau misalnya ngomongin harus ya nggak harus lah. Kalau pertemanan nggak harus romantis. Tapi kalau udah ngomongin ke pacaran ya itu kita nggak usah ngomong harus, sudah automatically. Jadi nggak harus ya guys. Nggak harus. Catat. Terus? Oke, ada 3 pertanyaan lagi nih Kak. Oke, boleh. 2 deh. 2, oke. Kenapa banyak anak muda yang kehilangan teman bahkan keluarga mereka demi menjadikan pacar mereka segalanya? Waduh, ini udah masuk ke relationship yang pacaran ya. Kita udah mulai masuk ke relationship yang pacaran. Sebenarnya kenapa ketika orang itu pacaran akhirnya kayak lupa daratan? Kayak jadiin semuanya itu tentang pacarnya gitu. Padahal kan nggak semua itu tentang pasangan ya kayaknya. Betul. Ya. Sebenarnya sih kalau Kak Diana sudah ada di umur ini tuh kayak gimana ya, tidak memungkiri bahwa fase seperti itu akan ada. Setiap kita pasti akan mengalami bucin pada waktunya gitu ya. Bucin pada waktunya karena jadi hubungan pacaran yang belum pada tingkat pacaran yang dewasa. Jadi kalau untuk Kak Diana sendiri sebenarnya Kak Diana itu bukan tipe orang yang suka pacaran sebetulnya. Dari zaman sekolah dulu Kak Diana itu nggak seberapa tertarik untuk menjalin hubungan pacaran gitu. Karena menurutku itu kayak menghabiskan waktu, tenaga, uang, dan pikiran dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ya tetap akan mengalami fase yang seperti itu, di mana ketika kita udah punya pacar gitu kan. Terus kemudian akhirnya kita kayak ya udah inget dia, terus kayak pengen tahu aja, kepo lagi apa, udah minum belum, udah jalan berapa langkah hari ini. Udah makan nasinya berapa suap gitu kan ya. Berapa butir kalau bisa. Aduh. Jadi pengen tahu semuanya tentang pasangan kita gitu kan. Dan akhirnya kayak telepon sampai dari subuh sampai subuh, ya ampun, apalagi kalau liburan sekolah ya. Udah pergi kayak mau pisah itu kayak duh, kenapa sih harus pisah, masih kurang waktunya. Aduh gitu kan ya. Nangis. Sampai akhirnya ketika kayak nggak dibales 1 detik aja udah kayak kamu di mana aja, di detik kesekian kamu di mana gitu. Kalau udah chat kamu balasnya lama banget gitu kan ya. Jadi kayak Kak Diana nggak bisa pungkirin, tapi karena setiap kita pasti akan mengalami fase tersebut gitu. Tapi ketika
kalian nanti ada di Kak Diana udah pernah ngalamin seusia kalian, tapi kalian kan belum pernah menghadapi seusia Kak Diana ya. nanti. Jadi ketika kalian ada seusia Kak Diana, kalian akan melihat flashback hal tersebut kayak aku lapo sih. Aku iki lah. Kayak malu gitu kan, malu sendiri gitu kan. Ngapain ya sampai kayak gini ya gitu loh. Mungkin dari Kak Diana ada tips cara bangun relationship yang dewasa itu gimana? Waduh. Iya sih, memang benar kalau misalnya kita ngomongin tentang relationship yang dewasa. Waduh, jangan ditanya, sulit sekali. Itu proses belajarnya itu akan kalian butuh waktu seumur hidup bahkan bersama dengan pasangan kalian ya kan. Nah, tapi kalau prinsipnya Kak Diana gini, tadi Kak Diana sempat ngomong bahwa Kak Diana itu nggak seberapa suka dengan yang namanya punya hubungan pacaran ya kan. Karena gini, prinsipnya Kak Diana akan pacaran ketika Kak Diana sudah siap untuk menikah. Jadi ketika belum siap untuk menikah ya Kak Diana nggak akan mau pacaran gitu. Jadi sampai waktu itu jomblo, kayak udah dibilang jomblo senior sih, karena dari zaman sekolah sampai Kak Diana kuliah sampai Kak Diana kerja, Kak Diana nggak pacaran gitu. Ya deket sama temen deket aja gitu. Tapi untuk masuk semakin ketika udah Kak Diana tahu nih, oh ini udah arahnya mau ke sana nih, langsung kayak masang tembok sih sebenarnya kayak gitu. Nah jadi kalau misal dibilang bagaimana Kak untuk menjalin hubungan pacaran yang dewasa, ya pacaran tanyakan sama diri kalian sendiri, kalian udah siap menikah belum? Apa kalian masih pengen punya hal-hal yang pengen kalian capai, entah itu karir, entah itu pendidikan atau apapun yang pengen kalian capai, pengen punya sesuatu something yang ya aku harus capai nih kayak gitu kan? Apakah itu bisa kalian wujudkan ketika kalian nikah atau bagaimana? Nah itu tanyakan ke diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian merasa oke Kak, aku udah siap nikah, aku bisa jalanin pacaran dengan aku akan mencapai hal-hal yang aku inginkan, fokus sama apa yang aku bisa kok Kak bagi waktu, ya it's okay. Kalau misalnya kalian pengen habis sekolah langsung menikah, ya nggak apa-apa sih. Karena nanti dalam relationship itu bukan, kita nggak bicara relationship pacaran ya, kita nggak bicara tentang hal yang menyenangkan aja gitu. Untuk menyatukan dua pikiran jadi satu, it's not easy anymore. Itu bukan suatu hal yang gampang teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pacaran karena pengen bahagia, pacaran karena pengen selalu dingertiin, percayalah dalam perjalanannya tidak seperti itu. Justru kalian itu kayak berlomba-lomba untuk saling mengalah, untuk saling memahami, untuk saling mengerti, dan itu harus melukai ego sendiri gitu. Jadi harus siap ngalah gitu ya. Betul. Jadi mau siap nggak siap harus ada pengorbanan dan rasa mengalah. Benar. Kalau tadi kan di depan udah kita bahas ya tentang bahwa ketika kita punya teman atau apa itu kita ngomongin tentang kayak pengorbanan gitu kan. Apalagi dengan pasangan gitu. Mungkin buat teman-teman yang hadir PD kemarin itu ada sedikit firman ya dari Pak Melki, kalau kalian boleh pacaran tapi kalian harus bisa tanemin nilai-nilai pertunangan dalam pacaran kalian. Gitu guys. Betul, tuh kan yang lagi bimbang dia ya. Iya. Kru kita lagi bimbang guys ya. Nggak sendirian ya kayak. Merasa tertegur ya kan, merasa tertampar. Oke, ini last question nih kita. Oke. Nyoba pacaran di usia remaja apakah berdampak buruk atau hal lain, misalnya kayak pengaruh terhadap pelajaran gitu Kak mungkin? Kayaknya pasti sih berpengaruh ya. Nggak tahu lagi kalau misalnya pola pacarannya ya udah kita belajar bareng, kita ngerjain matematika bareng. Nggak tahu lagi kalau romantismenya seperti itu, karena romantisme setiap orang itu beda-beda loh. Bisa jadi ketika belajar bareng itu hal yang romantis gitu kan. Siapa tahu love language-nya quality time gitu. Nah, quality time belajar matematika ya kan, soal-soal IPA, waduh, algoritma, waduh. Langsung menang olimpiade. Iya kan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang bisa berdampak baik atau buruk ya tergantung bagaimana kita memilih pasangan tersebut gitu kan, orangnya seperti apa dan bagaimana kita menyikapinya juga gitu. Karena sebetulnya kalau kita ngomongin pacaran itu dua arah ya teman-teman ya, kita nggak bisa ngomongin tentang salah satu pihak. Mungkin salah satu pihaknya tuh bisa jadi orangnya memang baik, bagus, good attitude dan lain sebagainya kayak gitu kan, tapi ketika kita ngomong pasangannya, misalnya pasangannya kurang baik atau gimana gitu. Tapi kalau misalnya dua ini bisa berjalan ya itu akan terjadi namanya harmonisasi kayak gitu. Jadi saling melengkapinya di situ. Tapi kalau misalnya kita ngomongin
berdampak baik atau buruk karena gini, karena ketika kita udah punya pasangan gitu ya, udah punya pasangan, pasti kita kecenderungan kita itu pasti ya ke pasangan kita, bener nggak sih? Fokusnya ke pasangan. Fokusnya ke pasangan, pasti itu nggak bisa dipungkirin Iya, ya. bener. Kalau tadi Kak Diana sempat ngomongin contoh mungkin love language-nya belajar matematika bareng kayak gitu ya. Nah, tapi berapa persen yang seperti itu kan? 1:1000. Jadi seperti itu sih teman-teman. Kalau kita ngomongin tentang relationship, tentang pertemanan, persahabatan, dan juga mungkin masuk ke ranah yang lebih dekat lagi yaitu pacaran, kayak gitu. Jadi dikoreksi lagi teman-teman, apakah kalian ini sudah siap untuk ke jenjang pernikahan? Itu kalau menurut Kak Diana sih, karena pacaran itu tujuannya adalah untuk menikah. Tapi kalau pacaran bukan untuk menikah, berarti kalian harus siap untuk ditinggalkan. Jangan salahkan ketika dalam pacaran ada yang namanya putus, ditinggalkan. Ya karena memang tujuannya bukan untuk menikah, benar ya? Tapi ketika kalian udah punya tujuan untuk menikah, ya kalian akan mengenal yang namanya, karena di dalam pernikahan itu nggak cuma sekedar mengenal cinta, tapi juga ada komitmen di dalamnya. Jadi kayak apapun yang terjadi, ya nggak cuma sekedar cinta, tapi ada komitmen yang bagaimana kalian apapun yang terjadi kalian akan tetap pegang itu komitmen dengan pasangan kalian, kayak gitu. Jadi ya balik lagi, kalau untuk pacaran berdampak atau enggak, ya pasti ada dampaknya. Nah kalian harus jeli untuk melihat ini dampaknya ini kalau dilanjutin akan bagus nggak untuk masa depan kalian. Apakah itu sesuai nggak dengan apa yang Tuhan mau? Seperti Jadi itu. kontrolnya tuh ada di diri kita sendiri ya Kak? Iya, betul. Udah habis nih Kak pertanyaannya. Udah habis. Seru banget ya kita ngomong relationship ya. Tapi sebenarnya hari ini tuh kayak banyak banget sih sebenarnya yang Kak Diana juga pengen bagikan ke kalian. Mungkin nanti bisa next kali ya, ketika udah masuk ke jenjang pacaran. Karena hari ini kan kita ngomongin lebih luas ya, Iya. relationship ya. Jadi kayak Relationship. pertemanan, persahabatan, pacaran. Kita tadi sempat singgung sedikit ya. Tapi nggak apa-apa, semoga teman-teman yang dengerin, sobat pelajar semua yang dengerin podcastnya KPK Peka kali ini bisa dapetin sesuatu ya. Amin. Oke. Ya mungkin dari Kak Diana ada Bible reminder buat kita gitu yang relate dengan pembahasan kali ini. Waduh, Bible reminder. Jadi kalau boleh sih ini Kak Diana punya closing statement ya untuk teman-teman yang saat ini ya yang lagi nonton, sobat pelajar semua ya. Jangan batasi pertemanan kalian. Bertemanlah dengan semua kalangan ya kan. Ambil sesuatu yang baik dari mereka. Pelajari sesuatu karena tidak semua hal buruk itu buruk. Dan tidak semua hal yang baik itu baik. Pastikan kalian pegang yang namanya kebenaran. Karena di dalam kebenaran ya kalian bisa melihat ada di dalam hal yang buruk pun tetap ada hal yang benar. Di dalam hal yang dianggapnya buruk sekalipun ya tetap ada hal yang baik kayak gitu. Jadi pegang kebenaran firman Tuhan supaya ketika kalian berrelationship, entah itu sebagai pertemanan, dalam lingkup pertemanan, persahabatan, bahkan sampai pacaran, kalian tetap punya pegangan yaitu kebenaran firman Tuhan. Nah itu dia guys pembahasan podcast kita kali ini. Makasih juga untuk Kak Diana sudah menyempatkan hadir. Thank you. Buat sudah teman-teman nih diundang. kalau ada ide menarik buat pembahasan podcast kita ke depannya bisa komen di bawah ini. Sama jangan lupa subscribe and like video ini supaya kita lebih semangat lagi buat bikin video ke depannya. Yeay. Dadah semua. Bye bye. Sampai ketemu di episode Peka. Selanjutnya.